Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu pelajaran berharga di bulan Ramadan ini, dan ini adalah pelajaran yang berada di ibadah-ibadah besar yang dianjurkan di dalam agama kita. Kita mengambil pelajaran darinya, bekal dalam kehidupan ini adalah keahlian di dalam menempatkan waktu pada tempatnya dan menata kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita. Dan ini sejalan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah telah berfirman, Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Itulah ciptaan Allah yang menitqan, lengkap dan sempurna pada segala sesuatu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui seluk-beluk apa yang kalian lakukan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Inna Allah yuhibbu minal abad idha amila amalan ayyatkinahu. Sungguhnya Allah cinta dari seorang hamba apabila dia beramal dengan sebuah amalan, dia mutkin dalam amalan itu, lengkap dan utuh. Karena itulah di bulan Ramadan kita ini, kita diberi aturan-aturan. Pada saat berpuasa, ada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh kita dekati. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Ada hal-hal makruh yang harus ditinggalkan dari perkara hal yang diharamkan, hal yang buruk, akhlak yang tercela. Ada hal-hal yang disunnahkan dengan memperbanyak ibadah, doa, istighfar, baca Al-Quran. Nah, aturannya jelas, penataannya. Berpuasa itu dari terbitnya fajar subuh dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Sebagaimana di bulan Ramadan kita diberi syariat khusus sholat tarawih berjamaah, ditambah untuk kita sebuah sholat dilakukan setelah isya, sholat tarawih secara berjamaah, agar supaya menjadi tambahan untuk kita menata dan mengatur waktu. Dan sholat tarawih ini diberi dari keutamaan bagi siapa yang melakukannya lengkap bersama imam. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari, Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila. Sungguhnya seorang lelaki itu kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka dihitung untuknya sholat satu malam penuh. Iya. Dan demikianlah berjalan, ada hal yang dianjurkan, ada hal yang dilarang, ada aturan ibadah. Sama dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saja ketika bersaf itu disyariatkan untuk teratur. Jangan ada yang maju, ada yang mundur, tapi hendaknya
rapi, lurus, dan rapat. Malah Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man Bashir radhiyallahu anhu, Nabi itu selalu mengingatkan para sahabat di belakangnya. Kata beliau, "Istau wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum." Luruskanlah dan jangan kalian berselisih, sebab itu bisa menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Ya subhanallah. Dari kelurusan saf itu berpengaruh pada hal yang batin. Kebiasaan untuk lurus bersama dan tidak berselisih. Kemudian begitu sholat dipimpin oleh seorang imam, begitu sudah masuk seorang bertakbir Allahu Akbar, maka haram atasnya segala sesuatu kecuali kegiatan di dalam sholat saja, apa yang dituntunkan dalam sholat. Maka itu saja yang dia lakukan. Dia ikuti aturan sholat itu dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujud, sujud lagi. Dengan tertib. Iya. Didatangkan secara sempurna. Itu kebiasaan untuk seorang itu disiplin, teratur, menata dari kehidupannya. Dan ini sholat 5 waktu. Tadi diri kita untuk hal itu. Kemudian menghadiri sholat itu perlu diatur waktunya, ketepatannya untuk datang ke masjid-masjid, menghadiri sholat berjamaah. Sebagaimana pada zakat, ada hitungannya, harus kita atur dari hitungan itu. Kita tata diri kita pada harta yang kita miliki, usaha yang kita laksanakan. Ada hitungannya, harta sudah dimiliki dalam setahun, berapa kadar yang dikeluarkan. Itu penataan di dalam hidup. Sama ketika seorang melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu ada urutan-urutan pelaksanaannya. Iya, tanggal 8 hari tarwiyah di Mina, tanggal 9 di Arafah, kemudian wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu berjalan menuju ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Setelah sholat subuh, begitu matahari sudah mau terbit, berjalan ke Mina. Kemudian di Mina dilakukan 4 amalan pada hari itu. Kemudian setelah itu menunggu, kembali ke Mina menunggu tanggal 10, tanggal 11, 12. Itu kewajibannya berada di Mina. Tanggal 12 boleh, kalau ada yang bersegera, kalau ada yang menunggu sampai tanggal 13, maka itu juga adalah hal yang diperbolehkan. Di ibadah itu ada urutan-urutannya, ada tertibnya. Dan ini semuanya gambaran kepada kita tentang indahnya orang yang menata waktunya, rapi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, disiplin. Itu pendidikan jiwa, dan Allah cinta untuk hamba yang seperti itu. Iya. Dan ini bekal sangat penting dipahami dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Apa gunanya seorang itu punya banyak fasilitas? Dia cerdas, sangat cerdas misalnya. Kemampuan fisiknya sangat bagus. Tapi kalau tidak ada penataan, tidak ada disiplin dalam hidupnya, maka sulit dia mengukirkan dari hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, apalagi ingin mengukir sebuah sejarah yang bermanfaat bagi manusia. Itu harus ada penataan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dari para malaikat wasaffati saffa, malaikat yang bersaf dengan saf yang sangat rapi. Sampai di hari kiamat ketika malaikat datang, dikatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat. Malaikat itu bersaf-saf datangnya. Iya. Sampai dari ketentuan Allah, kita saja manusia semuanya didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan berbaris rapi. Wa uridu ala rabbika saffa.
Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan ditampakkanlah manusia itu semuanya kepada Rabbnya bersaf-saf. Katakan, sungguh kalian telah datang kepada kami sebagaimana awal kalian diciptakan. Sebagaimana awal kalian diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dengan bersaf-saf, seakan-akan bangunan yang sangat kokoh. Maka ini makna yang sangat indah. Hendaknya kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dari pendidikan di bulan Ramadan ini. Kita pandai untuk menata waktu, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, disiplin pada kegiatan, continue, bisa dia berkesinambungan di dalam pekerjaannya, ya, menempatkan hal yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Dan ini makna yang sangat besar kita perlukan sebagai bekal di atas jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di atas kebaikan dan selalu memperbaiki agama dan amalan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.